Kami menantikan firman-Mu ya Tuhan, lebih daripada penjaga menantikan fajar. Ini jiwa kami, Engkau tahu betapa kami merindukan Engkau ya Tuhan, lebih daripada perut kami membutuhkan roti. Berfirmanlah kepada kami pada saat ini dengan kuat kuasa-Mu, agar kami boleh mengalami kembali kuasa kasih-Mu yang mendorong kami untuk senantiasa taat dan menurut kepada firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah mempersiapkan semuanya ini ya Tuhan, untuk menyatakan hikmat bijaksana-Mu ya Tuhan, yang mengubahkan hati kami. Kami murid-murid-Mu siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di hari Minggu ini dalam keadaan yang baik, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan baca beberapa ayat ya. Tidak seluruhnya. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29, dilanjutkan ke ayat 31, lalu dilanjutkan kembali ayat 47 sampai 51. Jadi kita membacanya berlompat-lompat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapankah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ayat yang ke-31. "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Ayat yang ke-47. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi juga menghidupi, melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mendapatkan gambar ini banyak gambar di internet. Bangunan tua yang masih ada sampai sekarang. Di sebelah kanan saya, Kota Tua, ada sebuah museum. Kalau kita pernah ke sana ya, saya yakin kita pernah ke sana. Ada bangunan, itu bangunan tua juga. Dan kemudian mengikuti perkembangan zaman, kelihatannya perubahannya tidak terlalu banyak ya, dan tetap kelihatan dirawat. Yang satu juga adalah sebuah bangunan ya, gedung di Jalan Pintu Besar Utara, Jakarta. Saya nggak pernah ke sana gitu ya, tapi ini saya pikir bagus juga karena ini juga bangunan tua dan pada masa sekarang tidak terlalu dirawat dengan baik ya, sehingga seperti itu. Saya memilih gambar-gambar ini Bapak Ibu, maksud saya adalah untuk mengumpamakan kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita yang sudah kita jalani bertahun-tahun ya. Kalau kita tidak rawat, maka kita akan menjadi seperti gedung yang sebelah kanan itu ya, sebuah gedung di Jalan Pintu Besar itu. Ya, masih berdiri tapi tidak karu-karuan, modelnya nggak terlalu bagus ya. Walaupun dibangun dengan arsitek yang bagus sebenarnya, dengan bahan yang bagus, dibandingkan dengan yang sebuah museum di Kota Tua, karena dirawat dengan bagus maka gedung itu tetap bagus ya, walaupun sudah berumur begitu tua. Demikian juga kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita.
perlu ada perawatan. Walaupun Tuhan yang memberikan kehidupan sejati itu, kehidupan rohani kita, tapi kita mempunyai tugas untuk merawatnya. Ya, di dalam teologi disebut sanctification, pengudusan. Kita perlu merawat iman kita. Nah, pada pagi hari ini saya akan bicara tentang hal ini. Ya, bagaimana kita orang beriman merawat iman kita, kehidupan rohani kita. Mengapa kehidupan iman kita itu tidak bertumbuh? Ya, karena kita tidak merawatnya. Dan bagaimana kita bisa merawatnya sehingga kehidupan rohani kita ini tetap bagus dan memberikan pertumbuhan iman kepada kita. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, itu kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, itu terjadi sebenarnya setelah Yesus melakukan mujizat perbanyakan 5 roti dan 2 ikan itu ya. Saya yakin kita familiar dengan cerita ini, memberi makan kepada 5.000 orang, laki-laki saja ya, bukan termasuk anak-anak dan ibu-ibu, dan mereka makan sampai kenyang, bahkan sisanya 12 bakul ya, dan orang-orang menjadi takjub. Lalu kemudian mereka ingin menjadikan Yesus itu raja mereka ya, di dalam ayat yang ke-15, dan Yesus menolak permintaan mereka itu, dan Yesus kemudian menyingkir berdoa. Ya. Lalu kemudian ada sebuah kejadian bagaimana Yesus berjalan di atas air. Lalu kemudian kisah ini berlanjut. Mereka mencari Yesus, lalu menemukan Yesus. Dan setelah mereka menemukan Yesus, Yesus berkata kepada mereka, ya, kita baca sama-sama. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kenyang. Ya, ini perkataan yang perlu kita lihat, selidiki bersama-sama. Yesus berkata demikian karena Yesus tahu apa sebenarnya alasan mereka mencari Yesus. Apa alasan Bapak Ibu datang beribadah? Apa alasan Ibu datang melakukan kegiatan-kegiatan rohani? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab dan perlu kita selidiki. Apa alasannya? Apa maksud perkataan Yesus di sini? Ya. Pertama, melihat tanda-tanda. Apa artinya Yesus berkata bahwa kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Ya. Di dalam Yohanes pasal 20 ini ayat yang terakhir, Yesus katakan di sana, penginjil mengatakan begini, memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jadi jelas ketika Yesus berbicara mengatakan kamu bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Yesus maksudkan adalah bahwa orang-orang ini datang mencari Yesus lagi bukan karena mereka percaya Yesus itu adalah Mesias yang sudah dijanjikan, penyelamat jiwa. Jadi ini salah satu nuansa, salah satu dimensi alasan mengapa orang datang mencari Yesus. Lalu yang kedua, makan roti sampai kenyang ya, Tuhan Yesus bandingkan di sana kan begitu ya. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Itu berarti apa, Bapak Ibu yang terkasih? Di sana dikatakan mereka datang karena mereka percaya pada kekuatan Yesus, kekuasaan Yesus untuk menyediakan kebutuhan mereka, yaitu roti. Mereka lagi lapar dan mereka melihat Yesus punya kuasa untuk memperbanyak roti itu. Ya, dan oleh karena itu mereka memaksa Yesus untuk menjadi raja mereka di ayat yang ke-15. Ya. Ketika Yesus mengetahui bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadi dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa orang-orang Yahudi itu berfokus pada kepentingan mereka sendiri dan berani memaksa Yesus untuk membebaskan mereka dari rasa lapar, membebaskan mereka dari kebutuhan fisik mereka saja, keamanan mereka, kenyamanan mereka. Independen. Pikiran yang akan demikian bahwa para rasul bertanya setelah Yesus bangkit, Tuhan kapan engkau memulihkan kerajaan Israel? Tapi Tuhan tidak menjawab di sana.
Dan Petrus kalau kita baca dalam Injil menegur Yesus karena Yesus berbicara tentang Mesias yang menderita. Dia akan menderita, lalu kemudian mati. Dan Petrus menegur dia, mana bisa Mesias menderita? Tidak ada di dalam worldview pengetahuan orang-orang Yahudi bahwa Mesias itu harus menderita. Mesias itu harus menang, berkuasa untuk memerintah dan membebaskan orang-orang lain dari penderitaan. Dalam percakapan dua murid ke Emmaus, mereka mengungkapkan kekecewaan mereka karena Yesus itu mati. Ya. Tetapi kami dahulu berharap bahwa dialah yang akan membebaskan Israel. Tapi ternyata dia mati. Kemudian dengar Yesus sudah bangkit. Jadi Yesus datang bukan untuk mendirikan kerajaan duniawi seperti kerajaan-kerajaan yang kita lihat hari ini, yang terus dibangun. Tetapi Yesus datang untuk bangun sebuah kerajaan surgawi, Bapak Ibu yang terkasih. Sebuah kerajaan yang tidak materialistik, sebuah kerajaan rohani, sebuah kerajaan yang kekuasaannya berbeda dengan kekuasaan yang dicari oleh dunia pada saat ini, bahkan oleh kita juga, ketika kita mencari Tuhan Yesus. Jadi di sini antara versusnya itu adalah percaya kepada Yesus sebagai seorang pribadi atau percaya kepada kekuatan Yesus. Ini dua hal yang berbeda. Kita mau datang karena kita percaya bahwa Yesus itu berkuasa untuk menyelesaikan masalah kita, atau kita datang kepada Tuhan Yesus karena dia adalah Allah pribadi yang mengasihi kita. Jadi versusnya itu adalah iman materialistik atau iman yang sejati. Dan saya yakin kita memiliki kecenderungan yang sama dengan orang-orang Yahudi yang datang mencari Yesus karena roti. Pertama-tama mereka datang karena mereka percaya Yesus punya kuasa untuk memperbanyak roti sehingga mereka boleh dikenyangkan, merasa aman, stabil, ya. Semua keinginan untuk hidup bahagia di dunia ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak memiliki kuasa itu lagi? Atau ada orang lain yang lebih berkuasa daripada Yesus untuk melakukan mujizat seperti itu? Pasti kita akan mengalami kekecewaan. Iman kita tergoncang, dan itu yang terjadi dengan para rasul ketika Yesus mati di atas kayu salib. Mereka lari terkocar-kacir dan mereka kecewa. Iman mereka goncang karena ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Para imam besar lebih berkuasa daripada Yesus, Herodes lebih berkuasa daripada Yesus, dan Yesus kalah dan mati di atas kayu salib, dan para murid lari terkocar-kacir. Dan Alkitab sebenarnya kalau kita membaca Alkitab secara konsisten menggambarkan bahwa Yesus datang sebagai orang lemah sebenarnya. Sebagai orang lemah. Kalau kita narasi Natal menceritakan bagaimana Yesus lahir di kota kecil, bukan di kota besar, bukan di pusat pemerintahan, bukan di Yerusalem, bukan di Roma. Dia lahir dari sebuah keluarga yang sederhana, tukang kayu, tidak memiliki kuasa seperti yang diinginkan oleh orang dunia ini. Yesus lahir tidak disambut seperti seorang raja, dia disambut oleh orang-orang yang super sederhana, yaitu para gembala. Lalu pada akhirnya dalam perjalanan hidupnya dia disalah mengerti. Lalu kemudian pada akhirnya dia mati dengan tragis di atas kayu salib. Enggak ada yang hebat daripada itu semua, dan itu yang Yesus mau tunjukkan. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya buat tebusan semua orang. Jadi bukan untuk menunjukkan kuasa sebenarnya Yesus datang itu. Kuasa itu sebenarnya menunjukkan kepada pribadi yang mengasihi. Sebenarnya jauh-jauh hari, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, Allah sudah memperingati orang Israel tentang hal ini. Kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 1-3. Ya, Musa memperingatkan umat Israel terhadap nabi palsu yang bisa membuat tanda dan mujizat. Ya, ditulis di situ, mungkin saja di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda dan mujizat.
Apabila tanda atau mujizat yang disampaikannya itu kepadamu itu terjadi, dan ia berkata, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita beribadah kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi sejak dulu Allah sudah memperingati orang Israel melalui Musa, akan ada nabi palsu yang buat mujizat yang mencengangkan, ya. Tapi ingat, jangan kamu ikuti dia. Nah, pola pikir ini saya pikir sangat manusiawi. Karena apa? Kita natur berdosa, karena kita orang berdosa. Dan kekuasaan sebenarnya yang kita punya di dalam Tuhan dibengkokkan oleh karena dosa itu, sehingga kita mau kekuasaan itu menjadi milik kita dan pingin kita nikmati kita sendiri. Sehingga kita rela mengikuti orang-orang yang sudah kelihatan mampu membuat tanda-tanda ajaib seperti itu, lebih daripada kehidupan mengasihi. Bapak Ibu yang terkasih, dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya sampai hari ini. Saya percaya, jika kita percaya kepada Yesus karena kuasanya untuk membuat hidup kita lebih baik secara material di dalam dunia ini, maka satu waktu nanti kita akan tergoncang. Iman kita akan bergoncang, kita bisa kolaps, kita bisa mundur dari iman kita. Dan kita tidak percaya. Sebuah kisah saya baca di dalam buku tulisan Sensenjaya yang berjudul Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, halaman 182 sampai 184. Di sana dikisahkan tentang seorang yang bernama Yohan. Dari kecil orang tua Yohan selalu menekankan dua hal dalam hidupnya: memiliki ambisi yang besar dan kerelaan untuk bekerja keras. Itu satu-satunya jalan menuju sukses, agar kamu dihargai dan dihormati orang dimanapun kamu dan kapanpun kamu berada. Begitu Mama Yohan selalu mengingatkan anaknya. Namun 7 tahun kemudian Yohan menjadi Kristen. Dia sekarang percaya untuk mencapai sukses ia membutuhkan Tuhan Yesus. Ayat favoritnya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Ia rajin berdoa, ia membaca Alkitab, ia ikut KTB, ia pelayanan di gereja. Ya. Ia menjadi sangat sibuk, ia harus bekerja. Ia menjadi ayah bagi 2 anaknya dan menjadi majelis di gereja. Ia percaya kalau ia sibuk bagi Tuhan, pastilah berkat Tuhan akan tercurah makin besar. Kesulitan akan dijauhkan dari jalannya. Sampai suatu ketika masalah datang menghantam perusahaannya, dan Yohan terkena imbas dan ia dihentikan dari pekerjaan yang dia impikan itu. Dan Yohan tentu saja sangat frustrasi. Ia berteriak protes kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan? Mengapa kau biarkan hal ini terjadi? Aku sudah mentaati semua yang kau minta, lebih daripada orang-orang yang lain. Aku lebih tekun daripada orang-orang yang lain di dalam mengikuti engkau. Apa yang salah?" Yohan berteriak, tidak mengerti apa yang terjadi dengan hidupnya, tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan dari hidupnya, dan ia menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, ini salah satu contoh yang mungkin banyak terjadi sebenarnya. Yohan mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk memberkati dia secara material. Jika saya cukup baik, cukup rohani, maka Tuhan akan berkati saya. Kalau saya setia melakukan hal-hal rohani, setia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, masakan Tuhan tidak memberkati saya? Itu logika berpikirnya. Dan ketika itu tidak berfungsi dalam hidupnya, saya sudah bekerja, saya sudah melakukan perbuatan baik, saya sudah beribadah, melakukan kegiatan rohani, kok nggak ada berkat yang datang? Itu nggak masuk dalam pikirannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia tidak mengerti, tergoncang, kolaps. Apakah kita masih seperti Yohan? Apakah kita melakukan aktivitas rohani untuk bertukar, bertransaksi dengan Tuhan? Apakah Tuhan kita tidak cukup kuasa untuk memberkati orang yang tidak terberkati? Dalam bahasa kita ya. Bapak Ibu yang terkasih yang dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu saya disadarkan kembali oleh Tuhan dengan cara yang sangat
biasa, tapi saya sadar. Saya membaca firman Tuhan dengan memakai kacamata yang sama, yaitu ingin berkat Tuhan. Membaca Alkitab, melakukan saat teduh untuk mendapatkan berkat Tuhan. Satu pagi saya membaca firman Tuhan, biasa saat teduh ya, tiap pagi membaca firman Tuhan, dan saya membaca kali ini di dalam kitab-kitab Musa. Ya. Saya membaca di dalam kitab-kitab yang seringkali membosankan. Ya, kitab Imamat, ya, kitab Ulangan, kitab Bilangan. Ketika sedang membaca-baca perintah-perintah yang membosankan itu kan, kamu harus melakukan ini. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan dikutuk. Kamu harus melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan berkat Tuhan. Selama di padang gurun, orang Israel dipenuhi dengan perintah-perintah seperti itu oleh Tuhan. Ketika saya membaca itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya disadarkan karena kacamata saya berfokus pada diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa taat pada perintah-perintah ini, lalu kemudian saya dapat berkat. Saya disadarkan, oh ternyata selama ini saya mau membaca dan taat kepada perintah Tuhan karena saya mau diberkati oleh Tuhan. Saya mau hidup saya terhindar dari bahaya, dari kesulitan, dari penyakit, dari kerugian yang tidak saya inginkan. Itulah mengapa saya terus membaca Alkitab dengan tekun. Saya disadarkan bahwa saya keliru sebenarnya memahami maksud sebenarnya kitab-kitab itu ditulis. Terutama kitab Musa ya, tentu seluruh Alkitab. Saya menyangka Alkitab adalah alat atau sarana untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi ternyata Alkitab adalah sarana atau firman Allah supaya saya itu makin mengenal Allah, supaya saya makin intim dengan Allah, supaya saya makin mengasihi Allah sebenarnya. Walaupun saya tidak mengalami kuasa Tuhan, walaupun saya tidak mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan setiap hari, saya tetap mengikuti Dia karena saya mengasihi Dia, karena saya mengenal Dia melalui pembacaan dan perenungan Alkitab. Jadi saya bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, motif ingin mendapatkan berkat dari Tuhan ini begitu dalam merasuk hidup kita ya. Sampai membaca Alkitab pun kita memakai kacamata seperti itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Bapak Ibu membaca Alkitab? Apa alasan Bapak Ibu dengan setia membaca Alkitab? Itulah sebabnya Yesus memperingatkan kita ya di dalam ayat selanjutnya, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Kita sejak lama sudah bekerja untuk makanan yang dapat binasa, termasuk ketika kita melakukan hal-hal yang kita bilang, saya melakukannya ini untuk Tuhan, halal rohani. Tapi ternyata ujung-ujungnya saya ingin makan roti fisik itu. Sudah lama kita mengikuti Tuhan, melakukan kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan rohani untuk mendapatkan kesuksesan di dunia ini, kenyamanan di dunia ini, ketentraman di dalam dunia ini, independen bahkan, tanpa Tuhan di dalam dunia ini. Kita sudah cukup ya, bekerja untuk makanan yang dapat binasa, Bapak Ibu yang terkasih. Ini menarik ya. Kita berpikir bahwa kita bekerja di kantor, di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perut kita. Tapi ternyata kita juga melakukannya itu di dalam hal-hal rohani. Kita beribadah dan semuanya dengan suatu alasan yang sama, tanpa kita sadari. Dan ini harus berubah. Bekerjalah untuk makan yang tidak dapat binasa, kata Tuhan Yesus. Apa artinya? Ya percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu mungkin kita bertanya, percaya macam apa lagi? Saya sudah percaya dan ikut Yesus selama ini. Lalu percaya macam apa lagi yang diminta daripada saya? Jika Bapak Ibu, sebagai ilustrasi, jika ada orang yang ingin berteman dengan kita, dan dia ingin berteman dengan kita karena kita punya uang, karena kita ganteng, kita cantik, karena kita mempunyai ini dan itu yang dia perlukan. Apakah Bapak Ibu Saudara senang memiliki teman seperti dia dan ingin berelasi dengan dia? Dia puji kita ya. Dia mengagumi kita. Kenapa? Karena kepemilikan, karena kita punya ini dan itu. Kita bilang apa? Orang ini enggak tulus. Dia mau berteman dengan saya karena berbagai macam hal yang saya punyai. Kenapa? Karena kita ingin sebenarnya mengenal orang yang
mau kenal, berhubungan dengan kita, ya apa adanya kita. Kita tidak mau berteman, bersahabat, berhubungan dengan orang yang istilahnya apa? Banyak uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kita nggak mau kan berhubungan dengan orang seperti itu. Dan itu yang Tuhan maui juga ketika Dia datang dan menyelamatkan kita. Dia nggak mau kita hanya berhenti sampai ya Tuhan ada uang, ya Tuhan disayang. Tuhan nggak ada uang, ya Tuhan ditendang. Itu yang diinginkan Tuhan sebenarnya. Ketika Dia datang sebagai seorang Mesias, seorang pribadi yang memberikan nyawanya buat kita. Dia itu memiliki pribadi dan Dia mau berhubungan dengan kita secara intim. Sebagai pribadi normalnya kita. Itulah sebabnya Dia memakai kata mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Bukan pakai kata yang lain, bukan pakai kata transaksional yang lain ya. Tetapi supaya kamu mengasihi. Saya temukan membaca di dalam kitab yang penuh dengan hukum, perintah ini dan itu, di dalam kitab Pentatuk, itu hukum Musa. Beberapa kali Tuhan mengatakan supaya kamu mengasihi aku, maka aku memberikan perintah ini. Bukan yang lain-lain, mengasihi. Jadi relasi dengan Tuhan itu seperti saya berelasi dengan anak saya, dengan istri saya, dengan teman dekat saya yang mau mendengarkan semua sumpah serapah saya. Yesus menyatakan kasihnya dengan memberikan hidupnya kepada kita. Roti dipecah-pecahkan. Roti itu dipecah-pecahkan, tubuhnya itu dipecah-pecahkan untuk menjadi tebusan buat Bapak, Ibu, dan saya. Bukan supaya kita mendapatkan harta yang banyak, hidup enak di dunia ini. Enggak, supaya kita mendapatkan Dia, karena Dia memecahkan dirinya, diberikan kepada kita semua. Roti surga itu dipecah-pecahkan supaya kita bisa masuk di dalam relasi yang surgawi dengan Allah Tritunggal. Yohanes pasal 14 ayat 23. Mari kita buka sama-sama Yohanes pasal 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita tinggal dalam firman-Nya, menuruti firman-Nya, dan kasih Bapa, maka Bapa akan mengasihi kita. Dan kami, Allah Tritunggal itu, Yesus, Bapa dan Roh Kudus tentu saja, datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi Yesus itu datang sebenarnya menyelamatkan kita untuk membawa kita itu masuk di dalam persekutuan Trinitas. Ini suatu misteri yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan, tetapi itu terjadi ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus. John Piper mengatakan, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Allah paling dimuliakan di dalam kita pada saat kita sangat puas di dalam Dia. Dan saya percaya ini bukan ngomong tentang kepuasan karena kita dicukupin, tetapi karena kita punya relasi yang intim dengan Allah kita. Tidak ada agama lain yang mengajarkan hal seperti ini. Kita bisa berelasi intim dengan Allah kita, menjadi satu, duduk semeja dengan Dia, makan bersama. Jadi pengorbanan Yesus itu maksudnya itu supaya hidupmu, hidup saya masuk ke dalam hidup Trinitas. Bukan kehidupan fisik saja, kehidupan jiwa kita, kehidupan hati kita, bukan kehidupan fisik saja, tapi kehidupan jiwa hati kita itu masuk ke dalam persekutuan Trinitas. Ini suatu misteri yang luar biasa, yang mungkin selama kita hidup kita tidak akan memahaminya, tapi ketika kita mati kita kembali ke rumah Bapa, kebahagiaan yang tidak pernah kita cicipin di dunia ini kita alamin di sana. Kepuasan keintiman melebihi kepuasan fisik kita. Disitulah kemudian kita bisa berpuasa, menyangkali keinginan daging kita supaya keinginan rohani kita terpuaskan. Puasa kan motifnya itu ya. Selama ini orang berpikir puasa itu seperti
tanda kutip menjogok Tuhan, saya puasa, menyangkali keinginan daging saya supaya Tuhan lebih memberkati saya lagi di dunia ini. Enggak sebenarnya ya. Kita berpuasa menyangkali keinginan daging kita supaya keinginan rohani kita, jiwa kita yang menginginkan Tuhan itu terpuaskan. Seiring dengan pertumbuhan iman kita, Bapak Ibu yang terkasih, pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan karena membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa, maka sifat dan karakter Tuhan itu makin kita kenal. Kan begitu biasanya pengenalan itu begitu ya. Makin sering kita ngobrol sama seperti dengan suami atau istri kita. Misalnya satu hari istri tanya, karena saya suami ya, jadi perspektif suami ya. Istri bertanya kepada kita, "Pih, sayang saya enggak?" "Oh sayang dong," ya kan? "Mengapa? Kenapa kamu sayang saya gitu? Sudah bertahun-tahun kita menikah dan kamu masih sayang. Kenapa?" Gitu. Nah, perlu hati-hati menjawab pertanyaan ini. Kalau kita bilang, "Ya karena kamu masih cantik sampai hari ini, walaupun kita sudah menikah 20 tahun. Wah kamu masakannya enak. Gitu. Wah kamu pintar jaga anak-anak. Kamu pintar mengatur rumah ini indah dan bersih semuanya." Lalu itu aja. Kalau saya nanti 70 tahun dan saya nggak cantik lagi, kamu masih cinta saya nggak? Kalau saya sudah 70-80 tahun nggak bisa membersihkan rumah, nggak bisa masak lagi, apa kamu masih sayang sama saya? Cinta seperti ini cinta yang manipulatif, bukan? Karena didasarkan pada kemampuan, kuasa-kuasa yang dimiliki oleh pasangan kita. Tapi bukan pada. Tapi saya belajar, ketika kita menyadari bahwa istri banyak kesalahan juga, kita belajar untuk menerima dia apa adanya. Benar nggak Bapak-bapak? Ketika kita menyadari bahwa istri kita punya banyak kesalahan dan mungkin dia nggak bisa memperbaikinya, dia nggak bisa berubah, kita belajar untuk mengasihi dia dengan tulus apa adanya. Kita mulai mengenal bukan saja yang kemampuannya dia, tapi juga ketidakmampuannya dia. Bukan hanya kekuatannya, tapi juga kelemahannya. Tentu saja ini tidak berlaku pada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi kita membaca Alkitab supaya kita mengenal Tuhan, mengetahui Dia dalam berbagai macam bentuknya, Bapak Ibu yang terkasih. Kita harus mengenal Tuhan sehingga konsep kita tentang kuasa Allah, di mana terjadi transaksi, itu harus berubah. Kita harus mengenal Allah sampai kepada ketika Dia tidak menunjukkan kuasanya, kita tetap mengikuti Dia. Itulah kita membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, berdoa, beribadah, melakukan kegiatan rohani, supaya konsep kita itu berubah sampai kepada titik di mana ketika Allah diam dan tidak melakukan apa-apa untuk memberkati kita, kita tetap menyembah dan mengikuti Dia. Kenapa? Karena kita mengenal Dia. Walaupun Dia tidak memberkati saya tahu Dia. Saya kenal Allah saya. Dia memberikan anaknya untuk saya mati di atas kayu salib. Dan tidak perlu ada pertanyaan lagi. Kenapa engkau tidak memberkati saya? Enggak ada. Kenapa? Karena saya mengenal pribadinya. Dalam kehidupan kita pasti akan banyak ketegangan di dalam hal ini. Ketika kita mengalami kesulitan karena kita punya konsep tadi bahwa saya sudah melakukan ini, Tuhan tolong berkati saya. Dan ketika itu tidak terjadi, ada ketegangan, ada krisis, kita di situ kemudian memakai pengetahuan kita tentang karakter Allah. Kalau hati kita berteriak, marah sama Tuhan. Hati kita bilang, Tuhan gak adil, saya sudah begini-begini kok gak diberkatin. Ketika hati kita berteriak seperti itu, pakai pengetahuan yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari dari kepala kita, kita kasih tahu hati kita, no. Tuhan saya itu tidak seperti itu. Tuhan saya itu cukup bijak untuk mengizinkan kesulitan ini supaya kita mengasihi Dia. Allah saya itu Allah yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Kasih. Dan ketika Dia membiarkan kesulitan ini terjadi, pasti Dia punya suatu rencana yang indah buat saya. Itu akan terjadi berulang-ulang dalam kehidupan kita, dan itu menjadi dinamika kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus bergerak dari relasi yang transaksional kepada relasi yang tulus kepada Tuhan, Bapak Ibuku yang terkasih.
Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita setia baca firman Tuhan, nggak bisa yang lain. Karena Tuhan Yesus berkata dari kitab Perjanjian Lama ya, Allah berkata hidup kita bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini penting. Jangan sampai kita punya satu dimensi aja kehidupan ini. Oh, yang penting punya makanan cukup. Tapi Tuhan bilang enggak, hidup kita bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian sudah percaya kepada Yesus Kristus, namun selama ini masih memakai pola pikir yang lama, saya melakukan ini supaya saya diberkatin, maka inilah harinya kita dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri kepada pribadinya. Percaya kepada pribadi Yesus yang luar biasa itu. Kita mau memeluk Yesus, mengenal Yesus, mengikuti Dia walaupun Dia tidak menunjukkan kuasa dan mujizatnya. Walaupun kehidupan rohani kita biasa-biasa saja, walaupun kehidupan rohani kita monoton, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau tetap giat mengenal dan mengasihi Tuhan. Artinya kita tidak hanya mengikuti emosi kita mengikuti Tuhan, tapi kita memakai kesadaran kita berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Walaupun lingkungan gereja kadang menyengkelkan, tetaplah kita datang dan beribadah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus bukan karena perasaan kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus, ikuti Tuhan Yesus bukan karena suasana gereja atau suasana ibadah. Ikutin Tuhan Yesus bukan karena perilaku-perilaku orang Kristen di sekeliling kita. Jangan biarkan orang-orang itu menjadi batu sandungan buat kita mengikuti Yesus. Akan banyak sekali orang-orang yang kita kenal, orang-orang Kristen yang akan menjadi batu sandungan kalau kita membiarkan. Tapi saya ajak Bapak Ibu, jangan biarkan kita ikut Yesus karena Yesusnya. Jangan biarkan suasana sekelilingmu, orang sekelilingmu, bahkan suasana hatimu mendikte di dalam mengikut Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus, lebih percaya kepada Yesus daripada semua yang kita lihat. Aplikasi praktisnya ada 3. Evaluasi motivasi kita. Tanyakan kepada diri kita, apakah saya mencari Tuhan karena ini mengenalnya dengan intim, atau karena harapan akan mendapatkan materi berkat? Tanya terus. Setiap kali kita berdoa, setiap kali baca firman Tuhan, tanya lagi. Dengan demikian kita membangun relasi yang tulus dengan Tuhan. Bukan hanya karena kita ingin berkat, tapi relasi yang tulus dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari, baca Alkitab setiap hari, bukan untuk mencari berkat, tetapi untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Catat ayat-ayat yang menarik hati kita dan renungkanlah itu dimanapun kita berada. Pikirkan itu, lalu kemudian berdoa syukur. Berdoa dengan hati syukur, bukan berminta-minta. Syukur apa yang ada. Belajar percaya bahwa Allah tahu segala kebutuhan kita dan Ia memenuhinya tanpa harus kita memintanya. Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kita perlu belajar berdoa syukur, bukan hanya minta-minta. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hanya mengikuti Engkau untuk kepentingan diri kami sendiri. Ampuni kami kalau kami salah memahami Engkau, hanya memanipulasi, menggunakan Engkau untuk kepentingan kami selama ini. Tapi hari ini biarlah kami boleh mengerti Tuhan, bahwa kami harus mengikuti Engkau, percaya kepadamu. Jangan biarkan kami diombang-ambingkan oleh berbagai macam suasana situasi di sekeliling kami. Tapi biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih daripada apapun dalam hidup kami. Mengenal Engkau dengan segala macam hal yang Engkau sudah nyatakan di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan tolong kami, kasihanilah kami ini ya Tuhan. Kami ingin hidup kami teguh dan kuat karena bergantung kepadamu, bukan karena pemberian-pemberianmu saja. Biarlah pemberian hidupmu itulah yang menjadi utama dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin.